Sudah muncul belum share screen saya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Sudah. Oke, kita mulai. Nilai dari X ditambah 3 yang dapat ditentukan dari persamaan 3 pangkat X kurang 5 sama dengan 1/27 adalah, siapa yang mau menjawab dari 3 anak ini? Mau tebak jawab juga boleh. Tebak jawab. Saya, Bu. Apa Ismail? Jawabannya C. C, Ismail C. Angel C, D. Apa? A. Saya B, Bu. Oke, Morris B. Kita kita bahas ya. Oh iya, sekilas tentang latihan PAS tadi pagi, kalau saya lihat itu soalnya sama persis dengan soal-soal yang sudah kalian kerjakan melalui Google Form awal minggu ini. Iya tidak? Iya. Ya, harusnya kalau kemarin benar-benar dikerjakan dengan sungguh-sungguh, hari ini tidak ada kendala. Semoga ya. Oke, ini kita bisa menghitung nilai X ditambah 3 jika kita tahu X-nya itu bilangan berapa. Untuk tahu nilai X-nya, kita perlu mengubah 1/27 menjadi bentuk pangkat. Gitu. Kita ubah 1/27 menjadi bentuk pangkat. Ini kita ubah menjadi bentuk pangkat ya. 27 itu kan sebenarnya 3 pangkat 3. Nah, kalau 1/27 itu sama juga 1/3 pangkat 3. Kemarin kan masih ingat ya, aturan bentuk pangkat. 1/A pangkat 2 itu boleh ditulis menjadi A pangkat negatif 2. Berarti yang 1/3 pangkat 3 itu harus kita ubah menjadi bentuk pangkat yang posisinya di atas. Menjadi 3 pangkat negatif 3. Bu, kok jadi negatif pangkatnya? Iya, karena dari bentuk pecahan kita rubah menjadi bentuk pangkat langsung. Itu pangkatnya jadi negatif sesuai aturan ini. Sesuai aturan ini ya, aturan perpangkatan ini. Nah, kita lihat bilangan pokoknya itu sama. Bilangan pokoknya sama. Bilangan yang pokok itu yang mana, toh, Bu? Ini loh, ini sama, ini 3, ini juga 3. Ketika bilangan pokoknya sama, berarti kita boleh langsung menuliskan X kurangi 5 sama dengan negatif 3. Lalu 5 ini kita pindah ke ruas kanan. Yang tadinya kurang 5, kalau pindah ke kanan menjadi tambah 5. Berarti X sama dengan 2. Punya hutang 3, dibayar 5, sisa 2. Apakah jawabannya A? Belum. Karena yang ditanyakan adalah nilai X ditambah 3. Iya, 3. X-nya tadi X-nya 2. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Siapa tadi yang jawab 5? Saya, Bu. Ismail ya, karena hanya tebak nilainya 80 aja. Oke, ya dicermati. Iya, kalau kamu sambil menerangkan tak kasih 100. Saya tuh kalau nilai itu murah hati. Ngumpul tugas salah KKM, nggak ngumpul tugas. Tak kejar kamu sampai wali kelasmu. Gitu kan? Apa wae?
Ya. Kita lanjut ke nomor 7. Apakah ini mau tanya? Nomor 6 ada pertanyaan? Tidak ya? Noel, halo? Tidak ya? Halo, Bu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nomor 7. Stephen join. Oke. Nggak mau lanjut nomor 7 kenapa? Ada Selin. Ya, 7. Hasil dari akar 0,000000000361 adalah siapa yang mau mencoba jawab? Kalau tebak. Satu, Bu. Satu, Bu. Oh, Satu, Bu. Noel ya. Silakan Noel. C, Bu. B, Noel B. Ya, kita C. Noel C. C. Saya B, Bu. B. Siapa yang A? Oke ya. Sebelum ke sini, saya ingatkan dulu tentang bentuk bilangan baku. Jadi ketika Bu Agatha punya bilangan 300, itu kan boleh ditulis 3 kali 100. Ya, 100 itu boleh kita tulis menjadi 10 pangkat 2. Kan begitu. Jadi 300 itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 2. Kebalikannya, kalau bilangan desimal 0,0003. Ini boleh dituliskan menjadi bentuk pecahan. 3 per, ada berapa angka di belakang koma ini? 1, 2, 3, 4. 4. Berarti si 3 ini dibagi 10.000. Nah, dari bentuk desimal menjadi bentuk pecahan. Bingung enggak? Bingung enggak? Halo? Tidak. Ya, dari 0,0003 itu boleh ditulis bentuk pecahan 3 per 10.000. Ingat, 10.000 itu sama dengan 10 pangkat 10 pangkat berapa? 10 pangkat 10. 10 pangkat 10 pangkat 100. 5. Aduh. Ini dilihat. 10 pangkat 6. Ini dilihat dulu. Kalau 100 itu nolnya berapa toh? 2. Nah, makanya 100 itu ditulis 10 pangkat 2. Nolnya 2. Nah, 10.000 itu nolnya berapa? 4. Oh, 10 pangkat 4. Itu dia 10 pangkat 4. Terus siapa yang tahu kalau 10 pangkat 4-nya itu mau saya tulis di sampingnya 3 itu nanti pangkatnya jadi apa? Ini kan di bawah. 3 per 10 pangkat 4. Saya mau rubah menjadi 3 kali 10 pangkat berapa di sini? 4. Negatif. Negatif 4. Ingat lagi, tak ingatkan lagi. 1 per A pangkat 2 itu boleh ditulis menjadi A pangkat negatif 2. Diingat-ingat itu. Ya, paham toh? Dari bawah ke atas. Dari sini ke atas sini. Pangkatnya jadi negatif. Ingat belum? Ingat. Ingat, Bu. Kenan loh. Ya. Ingat ya. Oke. Kalau sudah ingat, kita kembali ke soal. Coba soal itu kalau dirubah ke bentuk soal ini. Kalau dirubah ke bentuk pecahan, dia menjadi 3,61 per. Sebelum ke sini saya mau buat akar, enggak usah gini aja. 361 per berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Jadi untuk memindah koma di sini, dipindah ke sini, itu ternyata ada 10 langkah. Makanya 3,61 ini per 10 pangkat 10. Begitu ya. 10 pangkat 10. Nah, lalu si 10 pangkat 10 ini saya pindah ke sampingnya 3,61 menjadi 10 pangkat negatif 10. 10. Ya, ingat ini berada di dalam tanda akar. Ini berada di dalam tanda akar ya. Berada di dalam tanda akar. Kita akarkan saja. 3,61 jika kita akar itu hasilnya 1,9. Nah, 10 pangkat negatif 10 kalau kita akar menjadi 10 pangkat Negatif 10. salah. Salah, ayo. Siapa yang tahu? Tak ingatkan, kalau lupa saya ingatkan. Ini kursor saya warna hitam saja. Saya ingatkan, akar dari 5 pangkat 2 itu hasilnya 5. Kalau akar dari 7 pangkat 2 itu hasilnya 7. Kalau akar dari 5 pangkat 4 itu hasilnya 5 pangkat 2. Kalau akar dari 7 pangkat 6 itu hasilnya 7 pangkat 3. Lanjut, nek 10 pangkat negatif 10, hasilnya berapa? 10 pangkat negatif 5. 10 pangkat negatif 5. 5. Jadi jawabannya adalah A. ada yang jawab A? Oh, Kayaknya Tidak ada. C. Idolanya Tidak ada. C. Idolanya C ya tadi ya. Ada pertanyaan? Boleh bertanya, silahkan bertanya. Terlebih dalam menentukan memindah posisi koma yang dari depan sini pindah ke belakang. Bu, kok dirubah menjadi 3,61 toh? Kenapa kok tidak dirubah menjadi 361? Tidak boleh. Bentuk baku itu hanya boleh dengan batasan angkanya itu lebih besar dari 0 dan tidak lebih dari 10. Begitu. Jadi kalau 361 itu dirubah menjadi 361 itu tidak boleh. Atau dirubah menjadi 36,1 itu juga tidak boleh. Batasan bentuk baku adalah bilangannya itu di antara 0 dan kurang dari 10. Begitu ceritanya, begitu aturannya, bukan ceritanya ya. Aturannya seperti itu. Nah, gitu. Ada pertanyaan? Saya senang loh kalau ada yang tanya. Hari ini yang dapat nilai siapa? Baru Ismail ya. Ayo yang lain. Yang lain. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Lanjut saja. Bilangan bentuk akar. Bilangan bentuk akar. Ya diingat-ingat. Syaratnya apa? Akar itu boleh ditambah dan boleh dikurang. Bisa jawab kasih nilai. Syarat bentuk akar boleh ditambah dan boleh dikurang. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Dicari apa ya? Pak. Dicari apa ya? Syaratnya. Iya, syarat awal agar bentuk akar itu boleh ditambah, boleh dikurang. Itu syaratnya apa? Dipindahkan, Bu. Dipindahkan apanya? bilangan pokok sama. Bilangan akarnya, Bu. Bilangan pokok. Tak kasih nilai, saya itu nggak pelit kalau nilai ya. Betul Mbak Eni?
bilangan pokok di bawah tanda akar itu harus sama. Baru bisa dirubah, bisa ditambah atau dikurang. Kalau kita perhatikan ini 448, ini 63, ini 28. Itu kan belum sama. Jadi tidak boleh langsung dikurang ataupun ditambah. Itu tidak boleh. Kita harus merubah dulu. Bagaimana cara merubahnya? Kita ubah ke bentuk lain. Nah, di sini saya tuliskan akar 448 ini sebenarnya 448 itu hasil kali dari 64 dikali 7. Loh, kok Bu Agatha tahu itu 64 kali 7? Ya coba dong, Mbak. Hasilnya berapa sampai ketemu 448? 448 itu 64 kali 7. Lalu akar 64 itu hasilnya 6. Akar 64 berapa? Krik 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 krik. Akar 16 bukan. Berapa kan? 8. Siapa tadi yang jawab? Noel. Noel tak kasih Ayo, nilai Noel. Oke. 8. Lalu, apakah 7 bisa diakar? Tidak. Tidak. Nah, tidak. Berarti tetap ditulis dalam bentuk akar. Caranya begitu. Sekarang 63. 63 itu berapa kali berapa? Cari 9 kali perkali. 7. Kenapa Mas Ismail? 7 kali 9, Bu. Oke, 9 kali 7. Tenang aja tak nilai Ismail. Oke, sip. Kasih. Oke, akar 9 berapa ya? Akar 9? 3. 3. Morris asik, Morris. 3. Terus Asik. karena 7 tidak bisa diakar, tetap dalam bentuk akar. Sekarang 28. 28 itu berapa kali berapa yang berbau 7? 7 kali 4. 4 kali 7. Ayo Selin, Kali 7. ayo Selin. Akar 4 berapa, Lin? 2. 2, Steven. Oke, Steven. 2 akar 7. Nah, ketika sudah kita rubah, baru kita masukkan lagi ke sini, ke soalnya. Soalnya kita masukkan lagi. 448 kita tuliskan 8 akar 7. Dikurangi 2 kali. 2 yang depan 3. ini berasal dari ini. Jadi ini 2. Lalu 63 itu diganti menjadi 3 akar 7. Ditambah 28 itu 2 akar 7. Ya. Saya tahu jawabannya, Bu. Yo, berapa? Berapa? Jawabannya 4 akar 7. Oke, tak cek dulu ya. Tak ngitung Bu Agatha ini lelet banget ya. Ngitung dulu. 2 kali 3, 6 akar 7. Ditambah 2 akar 7. Nah, karena bilangan dalam akar sama, semua dalam akar 7, kita tinggal nambahkan yang depan. 8 dikurangi 6, 2. 2 ditambah 2. 4. Sip, mantap untuk semua ya, dapat nilai. Selin yang belum, ayo Lin. Kuncinya kalian harus kreatif dalam merubah bentuk akar ini ya, harus kreatif. Nanti mama anterin aja ya. Coba izin ayah, boleh nggak sama ayah? Mohon maaf ya, mohon maaf.
Oke, gitu ya. Tadi saya ulang lagi. Untuk menghitung tambah dan kurang bentuk akar, kalian dituntut kreatif dalam memodifikasi atau merubah bentuk akar itu agar menjadi seperti ini. Ini harus kreatif di sini. Kreatif. Jadi kreatif itu tidak melulu berbau seni ya. Matematika juga ada kreatifnya. Tuh. Ada yang mau bertanya? Ya, hati-hati. Noel bertanya, Noel. Oh, Noel, ya. Steven tanya. Enggak, Bu. Enggak. Oke, lanjut ya kalau gitu ya. Nah, ini nih. Ini penerapan bentuk pangkat ya. Bisa, kalian pasti bisa. Sebuah amuba setiap 20 menit membelah diri menjadi 2. Artinya, 1 itu kalau membelah jadi 2 ya 1 menjadi 2. Kalau tadinya punya 2, membelah itu menjadi 4. Kelipatan 2. Amuba tersebut pada pukul 9 banyaknya ada 4. Banyak amuba pada pukul 12 adalah, hati-hati, amubanya itu di awalnya ada 4. 4 itu 2 pangkat 2. Nah, ada selang waktu dari pukul 9 dia ke pukul 12. Ini berapa jam? 3 jam. 3 jam. 3 jam. 3 jam itu berapa menit? 180. 180. Jawab 180 menit ya. 180 menit. Si amuba tersebut membelah setiap 20 menit. Nah, dalam durasi 180 menit ini, dia membelah berapa kali? Berarti 9 kali. Betul, Ismail, betul. 9 kali. Kenapa ketemu 9? Bagi 20 2. kali 9. Ya, 180 dibagi 20. Dia membelah sebanyak 9 kali. Itu artinya 2 pangkat 2, ini kondisi awal amuba, kita kalikan sebanyak 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9. Ya, 2 pangkat 2 dikali, kalau ini saya ubah ke bentuk pangkat menjadi 2 pangkat berapa? 9. 9. Kok tahu 9? Nah, dihitung ini angka 2-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi si amuba itu ada 2 ditambah 9. Ayo, kenapa kok ditambah di sini? Alasannya apa? Bilangan pokoknya sama. Iya, bilangan pokoknya sama-sama 2 dan operasi perhitungannya itu adalah kali. Kita tidak usah mumet-mumet, tidak usah capek-capek, langsung saja pangkatnya 2 ditambah 9. Jadi 2 pangkat 11. Ini jawabannya. 11. Ada yang mau tanya? Noel tanya. Tidak, Bu. Sudah ya, paham ya? Paham. Oke, paham. Ini 9. Oke. Selanjutnya, nomor 10 bentuk akar lagi. Ya, nomor 10 bentuk akar. Ini menyederhanakan. Menyederhanakan itu bahasa lainnya
Kalau mungkin di beberapa buku paket itu bahasanya merasionalkan gitu. Sama, merasionalkan, disuruh menyederhanakan itu caranya sama. Caranya kita kalikan dengan rasionya gitu ya. Dari yang paling sederhana dulu, saya mau kasih contoh yang paling sederhana dulu. Misal saya punya bentuk akar 3/5. Nah, kalau 3/5 ini mau saya sederhanakan, saya tinggal mengalihkan 3/5 dikali akar 5 dibagi akar 5. Bu, kenapa dikali akar 5? Iya, karena kita mau merasionalkan, kita kalikan dengan bilangan yang sama dengan si penyebut. Ini kan penyebutnya akar 5, maka ini dikalikan akar 5/akar 5. Kita kalikan. 3 kali akar 5, 3 akar 5. Begitu. Per akar 5 kali akar 5. Berapa ya akar 5 kali akar 5? Akar 5. Akar 5, Bu. Akar 5 kali akar 5 hasilnya? Siapa yang bisa? Akar 5. Bukan. Akar 25. Akar 25. Berarti hasilnya? 5. 5. Aduh, lupa. Pertemuan kemarin kan kita bahas ini. Akar 5 kali akar 5 itu pasti hasilnya 5. 5. 5. Akar Bener dong. 3 kali akar 3 hasilnya pasti 3. 3. Akar 7 kali akar 7. Hasilnya 7. Akar Diinget-inget 7. ya. Nah, ini cara merasionalkan kalau soalnya sederhana seperti ini. Soalmu yang ketemu seperti ini. Ini cara merasionalkan juga mudah. Kamu tinggal tulis ulang soalnya. 8/akar 5 ditambah 3 kali dengan sekawannya. Ya, kali dengan sekawannya. Akar 5 dikurang 3 ya. Namanya sekawan itu seperti ini. Tandanya berbeda. Tolong diperhatikan di dalam tanda. Kalau di sini tambah, sekawannya adalah kurang. Begitu. Kalau bentuk soal yang awal ini kan penyebutnya single, penyebutnya itu cuma satu angka. Jadi sekawannya tinggal dituliskan dengan bilangan itu sendiri. Tapi ketika ketemu penyebutnya itu ada 2 angka, kalinya harus hati-hati. Kalau di sini tambah, sekawannya itu kurang. Begitu. Kita tinggal kalikan yang atas kita kalikan. 8 dikali akar 5 dikurangi 3. Yang bawah kita kalikan satu persatu. Akar 5 kali akar 5 itu hasilnya 5. Akar 5 kali negatif 3 hasilnya negatif 3 akar 5. 3 kali akar 5 hasilnya 3 akar 5. 3 kali 3 9. Nah, karena ini sama dan pengurangan, ini otomatis hasilnya 0. Maka si penyebutnya itu adalah, dari atas dulu. Ini tetap seperti ini. Lalu yang bawah, 5 dikurangi 9. 5 dikurang 9 adalah 4. Negatif 4. Negatif 4 dibagi negatif 4. Tolong ini dibagi 8 dibagi negatif 4. Berapa ya 8? Negatif 2. Iya, negatif betul. 2. Negatif 2.
Tuh ya. Terus kita kalikan 1/1. Ini kali ini negatif 2 akar 5. Lalu negatif 2 ini negatif 3. Positif 6. 3. Jawabannya yang mana? A, B, C, D? B. B, masa sih? Ingat loh, ini negatif 2, belakangnya positif 6. Yang mana jawabannya? Bu, kok belum ada toh? Ya sudah, kita rubah bentuknya. 6 kan positif. Kita taruh depan. 6 di depan. Lalu B, sini Bu. negatif 2 akar 5 kita taruh belakang. Kurangi 2 akar 5. Kok dikurang toh, Bu? Lah ini negatif. Kalau taruh di belakang jadinya kurang. Begitu. Jadi benar kata kalian. Jawabannya adalah D. D. Begitu. Sebenarnya untuk perkalian yang di bawah ini ya, yang perkalian bentuknya ini, saya mau kasih tahu cara cepetnya aja sih sebenarnya. Itu tadi saya kasih tahu cara rincinya. Kalau besok ketemu soal seperti ini, ya, kamu kalikan aja yang depan kali depan, yang belakang kali belakang. Akar 5 kali akar 5 itu hasilnya 5. Positif 3 dikali negatif 3. Negatif 9. Hasilnya adalah negatif 4. Sama enggak dengan ini? Sama enggak? Sama kan? Ya, ini pakai prosedural, kalau ini cara cepetnya gitu. Boleh dipakai karena untuk mengejar mengerjakan soal di online itu harus cepet kan. Gitu ya. Ada pertanyaan terkait ini? Oh, tidak. Ya. Tidak. Waktu Zoom-nya habis. Terima kasih untuk join di kelas saya. Saya mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Semoga 5 soal ini benar-benar bisa kalian pahami dan menjadi bekal untuk PAS. Semoga kita masih bisa berjodoh, ketemu lagi di Zoom pertemuan selanjutnya ya. Silakan keluar dari kelas saya. Yang menjawab dan tidak menjawab tetap saya beri nilai, tapi tidak sama gitu. Terima kasih ya, Bu. Ya, selamat melanjutkan aktivitas. Happy weekend. Jaga kesehatan, jaga kondisi. Ya, bye. Bye.